Engkau dilindungi Tuhan. Oke, kali ini sesuai dengan tema, saya akan membahas tentang Santo Bonifatius. Sekelumit ya, kisah tentang Santo Bonifatius. Oke, Santo Bonifatius dilahirkan dalam keluarga Kristen pada tahun 680. Ia lahir di kota Kirton, Inggris. Nama aslinya adalah Winfred, dan ia sempat tinggal dan belajar di sebuah biara sebelum akhirnya ditabiskan sebagai imam pada usia 30 tahun. Pada tahun 723, ia diangkat sebagai uskup, dan sejak saat itulah namanya kemudian berubah menjadi Bonifatius. Karya-karya Santo Bonifatius sangat banyak. Salah satunya, Bonifatius menjadi begitu terkenal karena tindakan yang dilakukannya di Geismar, Hesse, Jerman Barat. Pada waktu itu, penduduk di sana punya kebiasaan menyembah sebuah pohon ek raksasa yang diyakini dengan mereka menyembah pohon ek raksasa tersebut, mereka menyembah dewa yang bernama Thor. Dewa Thor berarti dewa guntur dan perang. Orang yang tidak menghormati pohon tersebut berarti tidak menghormati dewa Thor. Ini dapat menimbulkan kemarahan sang dewa kepada manusia. Bonifatius kemudian dengan berani menebang pohon itu. Tindakannya tersebut banyak mengundang kemarahan orang-orang. Konon, pada saat Bonifatius menebang pohon itu, datang angin kencang yang menerjang pohon sehingga patah menjadi 4 bagian yang sama panjangnya. Tumbangnya pohon raksasa itu ternyata tidak menimbulkan kemarahan dewa. Melihat peristiwa yang terjadi, orang-orang yang menyaksikannya kemudian menjadi banyak yang percaya dengan Santo Bonifatius. Kemudian ia melanjutkan karyanya dengan mendirikan biara-biara di kota Jerman. Salah satu yang terkenal adalah biara di Fulda, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu pusat Kristen Katolik di Jerman Tengah. Pada tahun 723, Bonifatius diangkat menjadi uskup oleh Paus Gregorius II. Sebagai seorang uskup, Bonifatius menjadi semakin bersemangat untuk memperluas kegiatan-kegiatan dan misinya bagi orang-orang Jerman khususnya. Dalam usahanya menyebarkan kekristenan, ia mendapatkan perlindungan dari raja dari suku Franka. Namanya adalah Raja Karel Martel yang terkenal hebat dalam bidang militer waktu itu. Ia membuat berbagai aturan yang harus dipahami oleh siapa saja yang ingin menjadi seorang Kristen. Bersama dengan sahabat-sahabatnya, Bonifatius perlahan-lahan mulai mengajarkan beberapa cara hidup Kristen, seperti mengajarkan orang-orang membedakan kebaikan dan kejahatan, tentang penghakiman yang akan datang, dan pentingnya orang melakukan puasa dan memperhatikan sesama dengan memberikan derma kepada orang miskin. Bonifatius meninggal sebagai seorang martir ketika sedang menjalankan misinya di Frisia pada tahun 754. Saat peristiwa itu terjadi, Bonifatius bersama sejumlah pengikutnya sedang berkemah di lembah Sungai Borne sambil menanti kedatangan orang-orang yang hendak menerima sakramen. Akan tetapi, sebaliknya, yang datang justru adalah orang-orang yang berniat untuk membunuh Bonifatius beserta seluruh pengikutnya. Kemudian tulang kerangka Bonifatius
dikumpulkan untuk disimpan di Utrecht, tetapi kemudian dipindahkan ke Mainz dan akhirnya disimpan di Fulda. Oke, teman-teman, itu tadi adalah sekelumit ulasan tentang Santo Bonifacius atau Santo Bonifatius. Banyak sekali penyebutan, tapi itu adalah pribadi yang sama, Santo Bonifacius. Oke, see you on next video and God bless you all. Bye.